Beralih ke informasi lain, pemirsa, 138 rumah warga Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor terendam banjir akibat luapan Kali Cijayanti pada Minggu siang. Menurut BPBD Kabupaten Bogor, banjir terjadi setelah hujan deras berintensitas tinggi mengguyur kawasan Babakan Madang dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya Kali Cijayanti meluap ke permukaan setinggi 70 cm hingga 1,5 meter. 456 jiwa terdampak dan satu rumah di RT 03 RW 01 rusak berat hingga ambruk. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dievakuasi di sana dan itu kami mohon bantuannya kepada pihak-pihak terkait. Sementara 4 desa terendam banjir saat hujan deras mengguyur Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Inilah pemirsa detik-detik saat banjir memasuki rumah warga 4 desa di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan dan menyebabkan aktivitas warga pun terganggu. Ada 4 desa yang terdampak banjir, yakni Desa Munduy, Desa Bahoruru, Desa Bente, dan Desa Mantan Sala. Tim gabungan BPBD diterjunkan untuk penanganan darurat dan pendataan dampak banjir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mobil rombongan anggota DPR RI Gus Hilman menabrak dump truck di Tol Pasuruan Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, 2 staf pendamping Gus Hilman tewas di lokasi. Mobil anggota Komisi 10 DPR RI Gus Hilman alami kecelakaan di kilometer 834 Tol Pasuruan Probolinggo. 2 staf pendamping Gus Hilman tewas di lokasi kejadian setelah terjepit di dalam kabin yang ringsek parah. Kedua korban duduk di sisi kiri mobil, samping sopir dan tengah di belakangnya tepat di titik benturan paling fatal. Keduanya mengalami luka berat di bagian kepala dan tubuh. Sementara sopir mengalami patah kaki kanan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit bersama korban lainnya. Sementara Gus Hilman dilaporkan selamat dalam kecelakaan maut tersebut. Sopir diduga mengantuk sehingga menabrak belakang dump truk yang melaju di depannya. Kendaraan Innova kebetulan diduga kurang konsentrasi atau mengantuk menabrak belakang dari dump truck yang ada di depannya. Sehingga ada 4 korban, yaitu 1 pengemudi dan 3 penumpang. Untuk korbannya yang meninggal itu ada berapa? Untuk korban, untuk update terbaru ada 2 yang meninggal. Tragedi itu terjadi hanya beberapa jam setelah rombongan menyelesaikan agenda seminar dan roadshow di wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Di tengah kegembiraan kemenangan Persib Bandung, terselip cerita menegangkan saat pesta itu berlangsung. Mulai dari anak-anak yang terlepas dari orang tua, hingga manajer Persib Umuh Mukhtar yang hampir tumbang karena sesak nafas. Pak, di sana dulu, Pak. Bawa ke ambulan. Di balik gegap gempita perayaan kemenangan Persib Bandung terungkap insiden-insiden yang mewarnai momen bahagia itu. Ribuan bobotoh yang memadati jalur konvoi sejak pagi membuat suasana kota Bandung berubah menjadi lautan manusia. Sorak-sorai, flare, dan nyanyian kemenangan terus menggema mengiringi iringan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Namun, kepadatan massa dan cuaca panas memicu sejumlah kejadian darurat di beberapa titik. Petugas medis dan relawan sibuk memberikan pertolongan kepada bobotoh yang kelelahan hingga pingsan akibat berdesakan. Selain itu ditemukan juga beberapa anak yang terlepas dari orang tua mereka. Petugas Satpol PP langsung mengevakuasi dan mencari keberadaan orang tua masing-masing.
Situasi menegangkan juga terjadi saat manajer Persib Umuh Mukhtar nyaris saja tumbang akibat sesak nafas ketika mengikuti arak-arakan kemenangan. Tim medis segera turun tangan dan memberikan pertolongan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan insiden yang terjadi saat konvoi Persib Bandung kali ini disebabkan karena antusias masyarakat serta lokasi yang hanya dipusatkan di satu titik. Pemkot mengaku telah mengantisipasi peristiwa itu dengan menyiapkan ambulans dan juga petugas medis yang selalu siaga. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Barreskrim Polri dan PLN mengungkap hasil investigasi blackout atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera. Dugaan sementara gangguan kelistrikan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrim. Bukti kuat terkait penyebab blackout ditunjukkan dari kondisi kabel transmisi yang ditemukan di lapangan. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Nunung Syaifuddin pun memastikan tidak ada indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout di Sumatera. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan terkait penyebab blackout di Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. PLN juga memastikan matinya listrik di wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 karena putusnya sambungan akibat cuaca. Investigasi juga sudah dilakukan oleh PLN. Terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 Cafe. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Pemadaman listrik atau blackout di Sumatera menyisakan kisah pilu. 2 karyawan toko di Batubara, Sumatera Utara tewas diduga akibat keracunan asap genset yang dinyalakan saat pemadaman listrik belasan jam. Dua karyawan ditemukan tewas di sebuah toko aksesoris di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Sementara 2 karyawan lainnya ditemukan pingsan di dalam toko dan dilarikan ke rumah sakit. Keempat korban ditemukan karyawan lain yang datang ke toko untuk bekerja. Diduga kuat para korban keracunan akibat menghirup asap genset selama berjam-jam saat terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemadaman listrik atau blackout terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhir pekan lalu. Durasi pemadaman terpendek di Palembang selama 2 jam dan terlama hingga 24 jam di wilayah Sumatera Utara. PLN menjelaskan blackout di Sumatera akibat gangguan pada sistem transmisi dan pembangkit listrik di jaringan Sumatera. Blackout di Sumatera melumpuhkan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan kerugian UMKM hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya pusat pertokoan dan wisata di sekitar Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang gelap akhir pekan kemarin. Tidak ada keramaian pengunjung dan pemilik toko kehilangan omset puluhan juta rupiah. Hingga Senin ini, sebagian besar wilayah mati listrik berangsur pulih secara bertahap. Barreskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab blackout di Sumatera. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase
ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa waspada saat menumpang angkutan umum. Seorang wanita tiba-tiba dianiaya penumpang lain tanpa alasan jelas di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata pengidap gangguan jiwa yang baru setahun keluar dari perawatan. Lu yang nganiaya gua. Inilah bukti rekaman video yang berhasil diabadikan saat korban dianiaya oleh seorang penumpang wanita di dalam angkutan umum Jaklingko, jurusan Lebak Bulus, Cipulir. Tak hanya dipukul, korban juga mengaku ditendang berulang kali oleh pelaku. Peristiwa penganiayaan terjadi saat pelaku meminta tolong kepada penumpang lain untuk melakukan tap-in. Tanpa sebab pelaku dengan nada tinggi meminta agar proses tap-in dipercepat yang akhirnya memicu reaksi penumpang lain termasuk korban. Keributan berhasil direda setelah ditengahi oleh sang sopir. Kalau di DJ sih enggak, cuma kayak orang stres mungkin dia punya having a bad day gitu loh, kayak gitu. Terus kayak butuh pelampiasan ke orang gitu sih. Karena dari dari penampilan dia kan juga dia rapi gitu ya, pakai perhiasan gitu. Terus diajak ngobrol tuh nyambung, cuma kayak kalau diajak ngobrol kemarin tuh kayak orang salah panik gitu loh. Jadi ngomongnya kayak lu lihat tuh di depan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru setahun lalu keluar dari rumah sakit jiwa. Dari Jakarta, Helmi Sanjang, Batia News melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, teror pocong yang diduga modus pencurian kembali meresahkan warga. Di Cakung, Jakarta Timur, warga diresahkan foto penampakan pocong di teras rumah. Sementara di Depok, Jawa Barat dan Lamongan, Jawa Timur, teror pocong juga menyebabkan keresahan hingga warga tak berani keluar rumah saat malam hari. Warga dikejutkan dengan kemunculan sosok pocong di teras warga, Gang Benteng Cakung, Jakarta Timur hingga viral. Diduga ini merupakan modus pencurian untuk menakut-nakuti agar warga tidak keluar rumah sehingga pelaku leluasa melakukan aksinya. Warga mengakui jika isu ini sempat membuat panik. Namun, saat dilakukan cross-check dengan melihat rekaman CCTV di lokasi, tidak ditemukan adanya penampakan dan diduga foto tersebut hoaks dan editan AI. Ada nggak ya? Isu kemunculan pocong juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Salah satunya di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, di mana warga mengaku sempat melihat sosok pocong duduk di depan rumah warga. Warga mengaku takut dengan teror pocong ini lantaran diduga sebagai modus baru aksi kriminalitas. Sementara di kawasan Kelurahan Tumenggung, Lamongan, Jawa Timur, isu serupa juga meresahkan hingga beredar viral di berbagai grup percakapan warga. Video yang merekam sosok putih di sebuah gang permukiman warga memicu berbagai isu dan kepanikan. Polisi pun turun tangan dan mengamankan 2 orang pelajar yang ternyata menjadi sosok berpakaian putih tersebut. Kedua remaja, MAB dan MMA, mengaku membuat video hanya bercanda untuk menakut-nakuti temannya. Kain putih yang digunakan pun hanyalah sarung berwarna putih. Keduanya lalu diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat tertipu wedding organizer. Selain gedung belum lunas dibayar, resepsi terpaksa digelar tanpa makanan. Parah banget nih saudara gue, kena korban. Viral di media sosial, janur kuning yang terpasang menandakan acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Namun acara resepsi yang seharusnya penuh dengan segala hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Diduga pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer bodong marwah catering service. Tak ada catering layaknya acara resepsi. Korban disebut sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer. Namun hingga 1 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer diduga lepas tanggung jawab dan kabur. Mustika Asari, salah satu petugas keamanan Islamic Center Bekasi, membenarkan dugaan penipuan yang terjadi kepada pasangan pengantin tersebut.
Kalau yang saya lihat real semalam dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak ya. Katanya yang nggak ada cateringnya. Buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya. Di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah, di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah, kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya. Kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan wedding organizer ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Waspadalah dalam memilih skincare, karena bukannya menjadi cantik, Anda malah jadi korban kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi yang membuat skincare ilegal digerebek polisi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online sehingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal. Dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan sejak tahun 2024. Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online. Di Tipit Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Saudara NS dan Saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel hari ini menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Noel sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel dengan denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 90 hari. Fakta persidangan izin kami. Baik dalam konstruksi peristiwa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang pledoi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, sudah bergabung dengan kami rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, selamat sore, Salam. Bagaimana perkembangan sidang pledoi Noel? Apa saja poin penting yang disampaikan dalam pledoinya? Ya, Nadia dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Immanuel Ebenezer atau Noel selaku mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3. Ini sudah selesai dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana tadi dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 11 siang hingga hampir pukul 5 sore hari ini, artinya selama kurang lebih 6 jam persidangan ini berlangsung, memang ada sejumlah poin menarik
menarik yang disampaikan oleh Noel dalam persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di sidang kali ini, di mana tadi Noel menyebut bahwa praktik kutip-pengutip dana non teknis ini disebut sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga September 2024. Artinya ini sudah berhenti sebelum Noel ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi dalam pledoi juga disebut bahwa fakta persidangan terkait dengan aliran dana non teknis ini mengalir ke pihak lain sebelum Noel menjabat. Salah satunya adalah ke pesantren dana ke pesantren milik Ida Fauzia selaku mantan Menteri Ketenagakerjaan periode sebelumnya, di mana ini tadi juga dibenarkan dalam persidangan seperti dari kesaksian dari para saksi di persidangan, kemudian juga ada dari keterangan terdakwa, kemudian juga dari percakapan WhatsApp yang ditampilkan di persidangan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa inti dari isi dari pledoi yang disampaikan oleh Noel adalah terkait dengan bagaimana dirinya ini membersamai dari kaum buruh maupun juga kaum pekerja termarginalkan yang selama Noel ini menjabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya, ini Noel turut membantu dari para pekerja yang termarginalkan maupun juga terpinggirkan begitu untuk bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi juga langsung disampaikan terkait dengan replik ataupun juga tanggapan dari pledoi yang disampaikan oleh terdakwa, di mana tadi jaksa penuntut umum menanggapi dari pledoi terdakwa bahwa menyebut bahwa dari isi pledoi yang disampaikan ini merupakan asumsi belaka yang disampaikan oleh Noel. Namun ini langsung dibantah juga terkait dengan adanya duplik ataupun juga tanggapan dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi, di mana dari pihak pengacara maupun juga dari pihak Noel sendiri sebagai terdakwa ini menyebut bahwa dirinya ini tidak membenarkan dari adanya pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan melihat dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya ini, memang dari semua saksi persidangan ini tidak menyebut satupun terkait dengan adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening dari Immanuel Ebenezer atau Noel. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sidang nantinya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dengan agenda sidang putusan. Artinya ini sidang putusan menjadi langkah akhir bagaimana nantinya untuk hasil dari persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4-5 bulan lamanya ini, apakah nantinya majelis hakim ini akan mengabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Noel dengan 5 tahun penjara dan juga denda kurang lebih 250 juta rupiah, atau nantinya hukuman akan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Nanti kita akan saksikan secara bersama terkait dengan sidang putusan yang akan berlangsung pada hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang. Nadia. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di wilayahnya. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah menjelaskan jalan mana yang rusak, pembawa acara memotong perkataannya dengan pertanyaan, "Jalan yang di mana? Jalan yang di mana? Jalan depan rumahnya." Netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. Apa pesan-pesannya untuk pemerintah provinsi? Tentunya juga di sini ada Pak Gubernur nih, dan juga forum koordinasi nih. Ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Pangdam, banyak di sana, 22 Pak temen Pangdam. bunga ya ada. Ayo, pada langgut semuanya coba. Mau pesan apa? Mau yang disampaikan. Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Dari Palangkaraya ke Muara Tewe. Yang di mananya? Yang di mana? Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya.
Jalan lintas Kalimantan. Oh, lintas Kalimantan. Yang mana? Berarti Pak Bupati harus jelas dong yang mana. Ya, kalau Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai sebagian besar kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Studio Sore.